Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi dan terjauhkan dari segala penyakit, terutama COVID-19 yang tengah menimpa dunia dan terutama Indonesia, negara yang kita cintai ini. Dan kita sama-sama berdoa pula agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan ibadah dan melakukan hal-hal positif lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang mengikuti segala ajarannya, mengikuti segala sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat mukmin sekalian, kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat bertemakan pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Membahas pentingnya berbakti kepada seorang ibu erat kaitannya dengan cerita legenda terdahulu, yaitu Malin Kundang, di mana terhadap seorang laki-laki yang kaya raya yang memiliki istri cantik yang dikutuk menjadi sebuah batu oleh seorang wanita tua dan miskin. Dan ternyata wanita tua dan miskin itu ialah ibunya sendiri. Pada zaman sekarang memang tidak akan menjadi sebuah batu, namun masih banyak anak yang durhaka kepada ibunya, yang masih suka membangkang, suka membohonginya, dan masih menggunakan nada bicara yang tinggi saat bicara dengannya. Termasuk saya pribadi yang masih suka membuat hati ibu saya sendiri terluka dan sedih akibat perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan. Bahwa kita ketahui bersama, sosok seorang ibu ialah perempuan yang dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran mau mengandung, melahirkan, menyusui, mengajarkan kita bagaimana kita untuk berbicara, untuk berjalan, untuk makan, dan mengajarkan kita dari hal yang kita tidak bisa hingga kita bisa seperti saat ini dengan penuh kesabaran. Dengan hal ini seharusnya kita selaku seorang anak harus melakukan timbal balik terhadap seorang ibu yang telah melakukan hal itu semua kepada kita dengan cara untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tepat kembalimu. Hadis tersebut sangat jelas diperintahkan untuk kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu, dan bagaimana menjelaskan gambaran susah payahnya
dan keadaan lemahnya seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan dalam kandungannya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu seseorang pun ini bertanya kembali, "Lalu kepada siapakah lagi aku harus berbakti ya Rasulullah?" Rasul pun jawab, "Ibumu." Untuk ketiga kalinya seseorang ini pun bertanya kembali, "Lalu pada siapa lagi aku harus berbakti ya Allah ya Rasulullah?" Dengan jawaban yang sama, Rasul pun menjawab, "Ibumu." Untuk keempat kalinya seseorang ini pun masih bertanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Lalu pada siapakah aku harus berbakti lagi ya Rasulullah?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan hadis riwayat Muslim nomor 25 menjelaskan bahwa kecintaan dan kasih sayang kita terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat lebih besar terhadap seorang ayah. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW berkata ibu sebanyak 3 kali dan berkata ayah hanya sebanyak sekali. Jika hal ini kita dapat pahami, realita lain dapat memperkuat hal ini dengan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Dan kita telah diajarin pula bagaimana ridhonya Allah, yaitu ridhonya orang tua. Jika orang tua kita, terutama seorang ibu, meridhoi apa yang kita lakukan, insya Allah pun akan meridhoi apa yang kita lakukan tersebut. Dan kita telah pelajari pula dan kita telah pahami bersama bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana tidak, begitu dekatnya surga dengan kita hanya berada di bawah telapak kaki ibu, dengan cara kita menghormatinya, berbakti kepadanya, menyayanginya. Jika itu semua kita lakukan, insya Allah surga akan kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu yang telah merawat kita, mengandung, menyayangi, dan kita harus memberikan dampak positif atau efek yang baik kepada seorang ibu yang telah melakukan hal tersebut. Dan tidak lupa pula untuk selalu mendoakan kedua orang tua yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kita, yang sedang berada di surga sana. Kita selalu doakan dimanapun dan kapanpun kita berada, karena doanya anak soleh tidak akan terhapuskan dan selalu mengalir hingga hari akhir nanti. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, khusus singkat mengenai berbakti kepada seorang ibu. Semoga kita bisa mengambil positifnya dan membuang hal-hal negatifnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.